Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, yaitu pada pertemuan kedua materi kelas 11 SMA SMK Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan, yaitu menelaah Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah bersama membaca, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 beserta artinya. Kita akan ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pada pertemuan pertama adalah membaca dan juga menghafal. Untuk pertemuan kedua adalah menelaah Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini. Para pemirsa yang berbahagia, berikut adalah kandungan isi Quran Surat An-Nisa ayat 59. A. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu perintah mengenai orang yang beriman agar taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. B. Mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, yang merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan berikutnya adalah mematuhi peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. D. Ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. E. Jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kami berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Demikian juga di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Berkenaan dengan hal ini, akan Bapak sampaikan mengenai salah satu kisah, yaitu ketaatan seorang istri kepada suami, di mana ketaatan istri kepada suami pun merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul-Nya. Diceritakan pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang berangkat berperang. Kemudian laki-laki itu berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, janganlah kamu meninggalkan rumah ini sampai aku pulang." Kemudian setelah suaminya berangkat, ada kabar bahwa ayahnya, ayah si istri, itu menderita sakit. Kemudian wanita tadi pun mengutus utusan agar menemui Rasulullah SAW tentang apa yang seharusnya dilakukan. Rasulullah SAW bersabda kepada utusan itu agar si wanita itu mentaati suaminya. Wanita itu menerima ketetapan Nabi sesuai pesan suaminya. Waktu pun terus berjalan. Kondisi ayahnya pun semakin buruk. Kemudian diutus lagi utusan tadi untuk menemui Rasulullah, dan jawabannya pun tetap sama. Akhirnya wanita tadi pun tetap mentaati suaminya dan tidak berani keluar rumah, walaupun itu untuk menemui ayahnya yang sedang sakit. Kemudian akhirnya ayahnya pun wafat. Dia pun tidak bisa melihat jenazah ayahnya. Tetap sabar di rumahnya sampai suaminya pulang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni wanita tersebut disebabkan ketaatannya kepada suaminya. Ayahnya juga diampuni karena ketaatan si wanita itu kepada suaminya, menurut riwayat lain. Di dalam keterangan Rasulullah SAW menyebutkan, An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyat
Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka atau tidak atau benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian berkenaan dengan materi yang baru kita bahas, ya, ada rangkuman materi yang kita sudah selesaikan, sudah kita pelajari. Rangkuman materi yang sudah kita pelajari ada beberapa, ya, yaitu ada empat hal. Yang pertama, ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri menjadi kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, dimanapun Anda hidup, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam skala yang lebih luas, pasti ada aturan yang harus Anda ikuti. Akhirnya berpulang kepada Anda, apakah terpaksa melaksanakan atau sukarela. Yang ketiga, tidak perlu mempertentangkan antara ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri, sebab ketiganya saling melengkapi. Jika tidak ditemukan juga, maka kita disuruh untuk mencari titik temu, asalkan tidak menyalahi aturan yang ada. Yang keempat, aturan ulil amri itu sangat diperlukan karena ajaran agama menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu, jadi laksanakanlah ketaatan itu dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah materi pada pertemuan 2 ini, yaitu menelaah Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.